Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti galau ya dak Lup. Betul benar lah, Pi. Nah, karena kanti-kanti kita kola setio untuk menyaksikan Berkabar Jambi tentunya pada edisi Sabtu 27 Januari 2024. Sebelumnya kita nak nyapa dulu kanti-kanti. Macam mana kabar dak? Yo. Mudah-mudahan kanti-kanti yang ada di rumah kok selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, kalau lah nanyo kabar kanti-kanti yang di rumah saya kok nak nanyo kabar Upik. Macam mana kabar sehat? Saya alhamdulillah sehat. Kalau belum macam mana? Alhamdulillah sehat. Cuman itulah duit kurang sehat kok. Aduh, gawat tuh. Gawat benar lah. Iyo, tunggu belada, Ya, sabar. dengar lagi cahaya nampak. Iyo. Ya dak yo. Nah, Pik macam mana di rumah tuh? Banjir apa dak? Banjir Lup, tapi lah surut. Lah surut, alhamdulillah Iyo. lah surut. Tapi awak ngarung lah tadi tu. Ngaku kok nak ke studio kok. Iya. Pasat awak kok nak main ke rumah Upik kok rencana nak ketemu mak mertua sebenarnya No, kok. Iya jangan. benar lah. Ngapo? Masih ngarung, Masih nggak ngarung. tunggu nggak buat. Benar dikit lepus awak kage. Iya, mau jangan. Iya. Mentilah. Mentilah ya. Benti gila yo. Iya. Nah, Lup kita Apa nakap tu? tentang banjir kok nampak masih banyak lah berita kita Iya, kok iya. bahas tentang banjir. Betul benar lah kanti-kanti. Banyak nian berita banjir kok. Iya. Nah, salah sikit kok kanti-kanti dari dampak banjir kok sehingga puluhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdampak banjir sehingga siswa terpaksa belajar daring. Nah, selanjutnya kanti-kanti, luapan air sungai Batanghari merendam sejumlah rumah warga dan akses jalan. Nah, Pik, kan dengar lagi kok kita nak pemilu dah. Iya, betul. Nah, sehingga Bawaslu Kabupaten Sarolangun antisipasi pemilih Exodus. Nah, kanti-kanti macam mana kita selengkapnya bersama saya Yogi Aparelianto. Dan saya Rahmatul Uzma, ikola Berkabar Jambi. Selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita pada hari Iko, puluhan fasilitas pendidikan dua kecamatan di Tanjung Jabung Timur terdampak banjir. Akibatnya belajar mengajar dilakukan secara daring hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Akibat luapan air sungai Batanghari serta curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat banjir semakin meluas. Banjir bandang Iko menerjang dua kecamatan, yakni Bebak dan Kecamatan Rantarasau. Selain ribuan rumah warga, puluhan fasilitas pendidikan di dua kecamatan juga turut terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 55 cm. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengatakan proses belajar mengajar dilakukan secara daring hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 36 unit fasilitas pendidikan yang terdampak banjir, yakni 4 taman kanak-kanak, 11 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, 2 sekolah menengah atas, dan 15 sanggar kegiatan belajar atau SKB. Sebagai langkah awal membantu menanggulangi kerusakan yang terjadi di sekolah akibat banjir Iko, Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur meminta para kepala sekolah untuk melaporkan secara berkala kerusakan yang terjadi akibat banjir. Khalifa Fataria, Tapai Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti masih seputar banjir di mana sebanyak 49 fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Proses pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Memasuki pekan ketiga, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Kerinci, terutama di 4 kecamatan seperti Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Keliling Danau. Tak hanya merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam puluhan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, terdapat 49 unit fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Hal itu membuat pihak sekolah terpaksa harus melakukan aktivitas belajar dan mengajar secara daring. Pejabat Bupati Kerinci Asrof mengatakan 49 unit fasilitas pendidikan yang terdampak banjir tersebut hingga saat itu tidak dapat digunakan untuk proses pembelajaran karena seluruh ruangan kelas terkena banjir dengan ketinggian yang bervariasi.
dinas pendidikan ini yang terdampak itu 49 unit. Ini mungkin hanya tergenang karena air belum surut. Kalau untuk siswanya sendiri saat ini, apakah tetap belajar atau seperti apa? Ya, yang jelas sekarang ini karena fasilitasnya itu terendam, berarti tidak belajar di lokasi. Ya, mungkin gurunya memberikan tugas lewat daring. Ashraf menambahkan, untuk proses belajar mengajar secara tatap muka akan dilakukan ketika kondisi banjir mulai surut sehingga ruang kelas sudah dapat digunakan seperti biasa. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya ke Tekanti, selain merendam rumah, meluapnya air sungai Batanghari juga menggenangi akses jalan keluar masuk warga hingga ketinggian semeter. Akibat ketinggian air sungai Batanghari yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir itu, sejumlah rumah di Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni Desa Rawapudak, Kabupaten Muaro Jambi. Selain merendam rumah warga, tingginya air banjir juga mulai menutup akses keluar masuk pemukiman warga hingga ketinggian 1 meter. Salah seorang warga Desa Rawapudak, M. Hafidh mengatakan, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat debit sungai Batanghari mengalami kenaikan hingga merendam rumah warga. Meskipun banjir, sejumlah warga masih memilih bertahan dan belum mengungsi. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama posko pengungsian karena warga khawatir tingginya intensitas hujan yang terjadi setiap hari akan menambah volume banjir itu. Asal TPI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti ribuan hektar lumbung padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Bahkan puluhan hektar diantaranya dinyatakan pusuk atau gagal panen. Sebanyak 2.381 hektar tanaman padi dan persemaian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak akibat terendam banjir dan tingginya intensitas hujan. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, ribuan hektar lahan sawah tersebut tersebar di 4 kecamatan. Di antaranya Borbak seluas 1.263 hektar, 1.041 hektar di Rantau Rasau, Muaro Sabak Timur 35 hektar, dan Nipah Panjang 42 hektar. 4 kecamatan tersebut merupakan wilayah lumbung padi bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno mengatakan, dari 2.381 hektar yang terendam, ada sebanyak 78 hektar di antaranya sudah dinyatakan pusuk atau gagal panen, dengan rincian Kecamatan Borbak 20 hektar, Rantau Rasau 54 hektar, dan 4 hektar di Muaro Sabak Timur. Pusuk itu disebabkan tanaman padi lah membusuk karena terlalu lama tergenang air. Rata-rata usia tanaman padi berkisar antara 25 hingga 45 hari setelah masa tanam. Dengan kondisi macam itu, hasil produksi pada musim tanam awal tahun itu akan terganggu. Selain itu, petani juga mengalami kerugian cukup besar yang diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Kita ada seluas 4.700 hektar. Ya, sementara usia padi kita yang di sawah sekarang antara 25 sampai 45 hari setelah tanam. Dari luasan tersebut yang terdampak banjir saat ini itu sudah mencapai 2.381 hektar. Sementara untuk mengurangi beban petani, Dinas Tanaman Pangan akan mengusulkan agar ada bantuan bagi petani, minimal bantuan benih. Sebab dalam 1 hektar petani membutuhkan setidaknya 25 kg benih padi. Khalifa Patria TVRI Jambi melaporkan. Oh, Ipe. Apa tuh? Kalau kita tadi kau nengok berita kau banyak nih masih banjir di Iya, Provinsi betul Jambi. lah. Kau dah kasih kita kau ibu dan kasihan dengan kanti-kanti betul. kita yang terdampak banjir kau. Iya, Mudah-mudahan banjir segera surut. Amin. Dan kita juga nak bagi imbauan kepada masyarakat kau harus jago anak-anak Betul. kemarin ada kasus kan anak tenggelam tuh di seberang dah. iyalah. Dan baru-baru itu kanti-kanti ada juga kasus anak SMA yang Iyo, tenggelam. tenggelam juga. Jadi untuk anak-anak budak-budak bocil kok biasa kok dah iyalah, nak berenang, lasak benala, main perahu kok harus dipantau terus Iya, dengan betul. orang tua. Jadi
tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga harus tetap jaga kesehatan. Di musim macam kau banyak benala nyamuk dak. Pasat benala kan tiawak kemarin tu. Dia ngasih video banyak benala nyamuk di dinding rumah itu. Di seberang tu yo. Jadi untuk kanti-kanti masyarakat Gegaloi harus tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat untuk menghadapi bencana iko. Dak Peo. Nah, kanti-kanti jangan nak melalababo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya di Dukcapil Kabupaten Tanjabal berebut perekaman KTP pemilih potensial. Terima kasih kanti-kanti Galoe karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan berkabar Jambi. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengingatkan jajaran KPUD Sarolangun untuk mewaspadai eksodus pemilih di pemilu 2024 yang rawan terjadi di wilayah perbatasan antar kabupaten dan perbatasan antar provinsi. Provinsi Jambi menjadi daerah rawan pemilih eksodus pada pemilu 2024. Wilayah tersebut yakni perbatasan antara Kecamatan Batin 8 dengan Kecamatan Pamenang Kabupaten Marangin, perbatasan Kecamatan Mandi Angin dan Kabupaten Batanghari, dan satu wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan di Kecamatan Singkut dengan wilayah Simpang Nibung, Kabupaten Muara Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun Madarika mengatakan, Kabupaten Sarolangun memiliki batasan wilayah yang menjadi titik fokus serta perhatian semua pihak guna mengantisipasi potensi eksodus pemilih di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Bawaslu sudah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang bisa muncul di tempat pemungutan suara. Pemetaan kerawanan itu juga menjadi salah satu cara jajaran Bawaslu untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS. Proses penyelesaian masalah pemilih di wilayah perbatasan selalu menjadi kendala di setiap pemuktahiran data pemilih. KTP elektronik akan menjadi syarat utama guna mengantisipasi eksodus pemilih di perbatasan. Edi Kusnadi, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti KPU Provinsi Jambi minta semua badan ad hoc jaga netralitas dan profesional selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Badan ad hoc yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya, maka akan diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Sebagai penyelenggara pemilu, Badan Ad Hoc harus bersikap independen, menjaga netralitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Badan Ad Hoc, baik anggota PPK, PPS maupun KPPS yang terbukti tidak netral atau tidak berintegritas dapat diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin mengatakan, saat itu pihaknya sedang memproses badan ad hoc di 3 daerah yang diduga tidak netral dan profesional. Pertama, anggota PPS di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang diduga tidak profesional dalam proses rekrutmen PPS. Kedua, anggota PPK di Kota Sungai Penuh dengan dugaan keberpihakan, menggugah salah satu calon presiden di media sosial. Ketiga, anggota PPK di Kabupaten Kerinci yang tidak profesional dalam perekrutan KPPS dengan dugaan menghilangkan nama calon KPPS. Setelah bukti lengkap, KPU Provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang telah berlaku. Saya pastikan kalau memang terbukti itu mereka akan disanksi, minimal itu peringatan atau kalau berat itu bisa diberhentikan. Untuk yang badan ad hoc, yang PPK-PPS itu diselesaikan oleh sesuai dengan ada peraturan DKPP perubahan itu diselesaikan oleh atasan langsungnya, yaitu KPU Kabupaten Kota. Khusus KPU Kabupaten Kota, jika memang dia pelanggarannya berat dan kita usulkan pemberhentian sementara baru kita kirim ke DKPP. Tapi kalau pelanggarannya ringan dan masih bisa dibina, maka hanya kita berikan peringatan tertulis, nanti SK-nya dititipkan oleh KPU RI. Suparmin menambahkan, jika aspek profesionalisme tidak dijaga dan dikuatkan, maka bakal memberikan pengaruh munculnya kerawanan pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Yogi Ramadhani, TVR Jambi melaporkan.
Berita selanjutnya Kanti mendekati pelaksanaan pemilihan umum 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat kebut perekaman data dan pembuatan KTP elektronik bagi pemilih potensial. KTP elektronik itu menjadi salah satu syarat mutlak bagi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2024. Pelaksana tugas Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafruddin mengatakan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekitar 3.000 pemilih potensial atau pemilih pemula tersebar di 134 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data pemilih potensial IKO juga berdasarkan data pemilih tetap DPT yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara untuk mengejar target hingga menjelang pencoblosan pada pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang, Dukcapil melakukan jemput bola dengan melakukan perekaman data dan pembuatan KTP elektronik di masing-masing desa dan kecamatan. Data yang telah terekam akan diperbaharui dan akan disandingkan dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disdukcapil akan berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu terkait perekaman data pemilih pemula untuk menjadi daftar pemilih tetap namun belum memiliki KTP elektronik. Langkah penuntasan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, sehingga pada pelaksanaan pemilu, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sasaran pemilih pemula yakni pemilih yang pada saat pelaksanaan pemilu 2024 kelak berusia tepat 17 tahun. Didi Haryadi, TP Jambi melaporkan. Nah, lo betul benar lah berita tadi aku dah. Apa tu? Bagi yang belum daftar KTP itu daftarkanlah. Karena pemilu kok berapa lama lagi? Asoy tinggal 2004 lagi asoy. Oh no, bentar lagi ya. Benar lagi jo. Ada lah pilihan Aduh. Lado, nyap-nyap be. Iyo. Boleh lah bebisik lagi kau. Jangan kaget lah kita spill Ya, lah. sepil benar lah ya. Awas kalau ngota lagi. Macam tu lah dulu. Penting untuk masyarakat kau harus jaga netralitas tu juga penting. Untuk juga jangan bergaduh kalau kata orang tu dak yo. Yo betul, jangan nak belago beda pilihan. Lantailah kan kita nak milih nyonyo tu lantailah. Penting kita milih kok milih sesuai apa yang kita inginkan. Yang penting kriteria seorang pemimpin yang elok tu tadi yang adil, amanah, tu tadi jujur. Kalau ada pemimpin macam tu sudah kita pilih lah sama-sama yo dak yo. Untuk kemajuan bangsa kita. Betul tak, Be? Iya, betul benar. Nah, Kanti jangan nak melala babo dulu karena kami masih nak menyampaikan berita selanjutnya. Nah, di antaranya Kanti ribuan sopir batu bara unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Kanti masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, Kanti kabar selanjutnya terkait ribuan sopir angkutan batu bara melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Aksi ko untuk menolak pelanggaran angkutan batu bara beroperasi di jalan umum sesuai instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Ribuan sopir angkutan batubara kembali melakukan unjuk rasa untuk menolak pelarangan angkutan batubara beroperasi di jalan umum sesuai instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Aksi itu digelar di kantor Gubernur Jambi lengkap dengan membawa 100 unit angkutan batubara pada Senin 20 Januari siang. Ribuan sopir IKO menuntut agar pemerintah mencabut pelarangan tersebut sehingga angkutan batubara bisa kembali beroperasi menggunakan jalan umum. Penetapan kebijakan pelarangan cuma menyebabkan kesengsaraan karena tidak adanya pemasukan bagi para sopir. Gubernur Jambi Al-Haris yang secara langsung menanggapi aksi tersebut mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jambi tidak bermasalah dengan para sopir. Kebijakan tersebut harus dilakukan pemerintah karena tidak kunjung selesainya jalan khusus angkutan batubara yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
Pemprov ingin mendorong seluruh pemegang izin usaha pertambangan batubara untuk ikut berkomitmen menyelesaikan jalan khusus karena pembukaan jalan umum cuma nak balik menyebabkan kemacetan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas. Setelah peserta aksi melakukan audiensi dengan Gubernur Jambi, para sopir tidak terima dengan keputusan Gubernur Jambi Al-Haris yang tetap masih menutup aktivitas batubara jalur darat. Kericuhan pun terjadi dan para sopir langsung melempari kantor Gubernur Jambi sehingga kaca jendela ruang Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi rusak. Selain itu, para sopir juga sempat menutup akses jalan di Simpang 4 Bank Indonesia. Hal itu membuat kemacetan panjang terjadi di kawasan tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kanti pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah meminta tambahan pengamanan kantor Gubernur Jambi untuk mengantisipasi aksi anarkis unjuk rasa lanjutan para sopir angkutan batubara. Mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan para sopir angkutan batubara yang bisa baik kembali anarkis, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah meminta tambahan pengamanan untuk kantor Gubernur Jambi. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Muzakir mengatakan, tambahan pengamanan itu berasal dari kepolisian, TNI, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan. Penguatan sistem pengamanan unjuk rasa itu dilakukan untuk menghindari kerusakan tambahan aset milik negara jika aksi unjuk rasa kembali berujung anarkis. Muzakir menekankan bahwasannya Pemprov tidak melarang masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa guna menyampaikan pendapat di depan umum. Kebebasan berpendapatlah diperbolehkan dan jugalah diatur dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemprov hanya melarang masyarakat melakukan pengerusakan kerana dapat merugikan dan bisa menyebabkan konsekuensi hukum. Peningkatan pengamanan objek vital kantor Gubernur Jambi salah sikunya dilakukan kepolisian dengan memasang kawat berduri di sepanjang halaman kantor Gubernur Jambi. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti Komisi Pemberantasan Korupsi akan hadirkan 50 orang saksi untuk terdakwa Rahima, Edmond Khairil, Meli Hairia, Luhut Silaban dan Mesran. Para saksi itu kagetnya akan dimintai keterangan terkait keterlibatan para terdakwa kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan 50 orang saksi untuk menghadiri dan dimintai keterangan pada proses persidangan perkara kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi pada tahun 2017-2018. Dari puluhan saksi yang dijadwalkan, salah sekok di antara yaitu mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Kagi para saksi bakal bersaksi di ruang persidangan untuk dimintai keterangan dari keterlibatan para terdakwa kasus perkara tersebut. Jaksa KPK Sahrul berharap para saksi yang dihadirkan KG dapat jujur dan memberikan keterangan sesuai dengan BAP yang diberikan. Sementara 6 terdakwa di kasus suap tersebut telah menjalani persidangan pertama dengan agenda penyampaian dakwaan iaitu terdakwa Rahima, Edmond Khairil, Meli Hairia, Luhut Silaban dan Mesran didakwa pasal tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Apa ada lagi kabar untuk kanti-kanti kita yang ada di rumah tu? Tak lagi. Minggu depan pula. Iyo. Yang penting kanti-kanti kau harus tetap stay untuk menonton Berkabar Jambi. Betul, benar lah. Dan tentunya kami juga nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti yang ada di rumah. Dan saya Yogi Apakilianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.